menolak kebenaran itu dengan membunuh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatalat Banu Israil salasatan wa arba'ina nabiyan min awalin nahar. Bani Israel membunuh 43 nabi pada awal hari, fi sa'atin wahidah, dalam 1 jam. Antaranya yang kita ketahui adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Azab yang pedih itu akan didapatkan manakala mereka melakukan 3 hal ini, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembunuhan terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, atau pembunuhan terhadap mereka yang menyeru kepada ditegakkannya keadilan. Ya'muruna bil qisti, orang-orang yang menyeru supaya keadilan itu ditegakkan. Maka bagi mereka yang melakukan salah satu dari 3 perkara ini, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab yang sangat pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'malukum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa dasar kebenaran dan membunuh orang-orang yang menyuruh kepada keadilan dari manusia, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka berupa azab yang sangat pedih. Mereka itulah orang-orang yang amal-amalnya gugur di dunia dan akhirat, dan bagi mereka tidak ada penolong. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada 3 perilaku yang merupakan dosa besar yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab. Yaitu pertama adalah yakfuruna bi ayatillah. Mereka itu kufur, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh
rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi kufur, tidak mau mengimani. Kemudian yang kedua, mereka itu kemudian melakukan perbuatan yang sangat zalim berupa pembunuhan. Pembunuhan pertama adalah mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita melihat bagaimana perilaku dari orang-orang Yahudi. Mereka bukan hanya tidak mau beriman terhadap apa yang dibawa oleh para rasul itu, akan tetapi bahkan mereka sampai pada tingkatan menolak kebenaran itu dengan membunuh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala qatalat banu Israil salasatan wa arba'ina nabiyan min awalin nahar. Bani Israel membunuh 43 nabi pada awal hari, fi sa'atin wahidah, dalam 1 jam. Di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang dari Bani Israel, dalam hal ini dari kalangan Yahud, itu melakukan pembunuhan. Bahkan di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang dibunuh itu sebanyak 43 nabi. Jadi 43 nabi, yang diantaranya yang kita ketahui adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Min awalin nahar, di permulaan hari. Faqama mi'atu rajulin wasna asyara rajulan min ubadi Bani Israel. Ketika para nabi itu dibunuh, maka para pendukung nabi itu, yaitu orang-orang yang solih, menyeru kemudian juga kepada kebenaran. Faqama mi'atu rajulin wasna asyara rajulan. Jadi 112 laki-laki dari ubadi Bani Israel. Fa'amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Mereka mengajak kepada al-ma'ruf, amar bil ma'ruf, kemudian mencegah dari hal-hal yang mungkar. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel kemudian diberikan peringatan oleh orang-orang solih di antara mereka. Namun apa yang dilakukan oleh Bani Israel, faqutilu jami'an fi akhirin nahar min dzalikal yaum. Semuanya kemudian juga dibunuh. Jadi sebanyak 112 yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada keadilan, itu juga dibunuh. Fi akhirin nahar, di akhir dari hari itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Peringatan ini tentu pertama kepada ahli kitab yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ibrahnya adalah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada satu perilaku. Jadi di sini bahkan 3
3 perilaku yang merupakan dosa besar yang pernah dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga para pengikutnya yang menyuruh kepada keadilan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Yaitu pertama, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada dasar kebenaran dari mereka untuk memerangi para nabi itu. Dan yang ketiga, mereka juga membunuh orang-orang yang ya'muruna bil qisti, yang menyeru kepada keadilan supaya keadilan itu ditegakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka berupa azab yang sangat pedih. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kata Syekh Muhammad As-Sa'di di dalam tafsirnya, beliau katakan bahwa siksa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam ayat itu diberikan dengan kata basyir, kabar gembira. Akan tapi kabar gembira di sini berupa azab yang pedih, bahwa azab yang pedih itu akan didapatkan manakala mereka melakukan 3 hal ini: kufur, kemudian pembunuhan itu. Tapi dalam pandangan ulama yang lain, bahwa salah satu dari 3 perkara ini yang jika dilakukan akan mendapatkan siksa yang pedih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembunuhan terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, atau pembunuhan terhadap mereka yang menyeru kepada ditegakkannya keadilan, ya'muruna bil qisti, orang-orang yang menyeru supaya keadilan itu ditegakkan. Maka bagi mereka yang melakukan salah satu dari 3 perkara ini, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab yang sangat pedih. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat ini sekali lagi pertama adalah ibrah, ancaman kepada orang-orang ahli kitab Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka itu tidak melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang sudah tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan kemudian menolak kebenaran itu dengan membunuh orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang menyeru kepada ditegakkannya keadilan, supaya mereka tidak melakukan hal yang sama. Karena kalau mereka melakukan hal yang sama, maka ada wa'id, ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman bahwasanya mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bahkan di lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaikal ladzina habitat a'malukum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka juga akan gugur amal-amalnya baik di dunia ataupun di akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan sama sekali. Jadi azab yang pedih, amal-amal mereka yang mereka mungkin anggap akan bisa menolong mereka, kemudian dianggap gugur karena tidak adanya dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata para ulama, sebuah amal itu akan diterima manakala itu didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi min syuruti qubulil amal al-imanu billah. Di antara
syarat diterimanya sebuah amal itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kafir a'maluhum mardudah, amal-amal mereka itu tertolak, amal-amal mereka itu habitat, gugur. Semua amal mereka, kalau kata para ulama yang lain, itu langsung dibalas di dunia. Kalau ada kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan, maka kemudian dibalas di dunia. Yutawaffa di sini, dibalas secara penuh. Sementara di akhirat mereka tidak lagi mendapatkan balasan dari satu kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia, karena itu tidak didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama di sini adalah ibrah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, kalangan ahli kitab yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau mereka melakukan hal yang sama, kufur, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan memerangi. Sebab di dalam qiraah yang lain ada yang membaca bukan yaqtuluna, yuqatilun. Yuqatilun itu artinya memerangi. Jadi siapa yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan siksa yang sama sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang pernah melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, ibrahnya adalah kepada orang-orang kafir umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu pernah terjadi satu peristiwa yang sungguhnya merupakan dosa besar yang dilakukan oleh Bani Israel. Maka ibrahnya kepada orang-orang Arab di kalangan mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka itu tidak melakukan hal yang sama dengan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau itu yang mereka lakukan, maka mereka akan diancam dengan azab yang pedih. Amal-amal mereka kemudian juga gugur karena dilakukan tidak dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ibrah yang ketiga, di sini kita mungkin bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membiarkan para nabi utusannya dan juga berikutnya orang-orang yang menyeru kepada ditegaknya keadilan, yang menyeru kepada sesuatu yang ma'ruf, mencegah dari sesuatu yang mungkar, kemudian terbunuh. Jadi kenapa kemudian mereka itu terbunuh? Padahal mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memberikan ibrah bahwa di antara mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ada yang masuk kategori syahid. Jadi di antara nabi itu ada yang syahid. Syahid dibunuh. Sehingga artinya kalau nanti ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga terbunuh, maka sesungguhnya ada juga ibrah bahwa di antara nabi itu juga ada yang matinya mati syahid, dibunuh oleh mereka yang mengingkari kebenaran. Dan juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini juga memberikan pelajaran bahwa kemenangan itu datangnya silih berganti antara pejuang kebenaran dengan pejuang kebatilan. Kenapa kemudian ada kemenangan yang datangnya silih berganti? Di dalamnya juga ada ibrah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seandainya kebenaran itu senantiasa menang, jadi kemenangan terus didapatkan oleh pejuang kebenaran, maka akan bertumpuk orang-orang munafik di tengah-tengah pejuang kebenaran. Karena mereka melihat bahwa
pejuang kebenaran itu mendapatkan kemenangan terus, maka orang-orang munafik akan selalu berpihak kepada pejuang kebenaran karena mereka kemudian takut mendapatkan kekalahan. Jadi artinya dengan adanya kekalahan yang didapatkan oleh pejuang kebenaran, maka orang-orang munafik itu tidak akan bertumpuk bersama dengan pejuang kebenaran, karena mereka kemudian melihat bahwa di antara pejuang kebenaran ternyata ada yang mengalami kekalahan. Sebaliknya, kalau kemudian pejuang kebenaran senantiasa kalah, maka itu juga tidak baik, karena kemudian akan menimbulkan rasa putus asa di tengah-tengah mereka bahwasanya mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang kemudian kita lihat dalam perjuangan Rasulullah SAW sendiri, itu kadang ada kemenangan, satu saat yang lain juga ada kekalahan. Pada saat perang Badar, Rasulullah SAW dan juga para pasukannya, pengikutnya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di perang Uhud mereka mendapatkan kekalahan, yang itu kemudian sesungguhnya disebabkan oleh satu kelalaian yang terjadi pada pasukan Rasulullah SAW sendiri. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seandainya pejuang kebenaran itu senantiasa mendapatkan kemenangan, maka orang-orang munafik itu akan bertumpuk bersama dengan pejuang kebenaran. Jadi orang-orang munafik itu akan terus bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, karena mereka akan khawatir kalau mendapatkan kekalahan. Jadi terus merapat, sehingga dengan demikian tidak akan ada bedanya antara orang yang benar-benar memperjuangkan kebenaran, orang yang benar-benar ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang munafik yang hanya di bibirnya saja beriman, akan tapi dalam hatinya kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian selalu kalah, maka itu juga akan melunturkan, membuat orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan merasakan keputusasaan karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Dan kita melihat dalam sejarah perjuangan bangsa kita sendiri itu kan ada yang menang, pada saat yang lain kemudian kalah. Namun pada akhirnya kita mendapatkan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam meraih kemerdekaan itu kita akan mendapatkan banyak sekali para syuhada yang gugur di dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Kalau kemudian semuanya menang, maka tidak ada yang namanya syahid itu kan. Justru di dalam kekalahan itu kemudian ada orang-orang yang syahid. Ketika perang Uhud ketika perang Uhud itu berakhir dengan kemenangan orang-orang kafir Quraisy, mereka dengan bangga menyatakan, kemarin kalian itu menang di perang Badar, tapi hari ini kami yang menang. Kita sudah impas, sama. Apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab pada waktu itu, beliau katakan, tidak akan sama. Kami yang gugur di dalam peperangan ini, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian yang gugur, kalian itu bukan gugur di jalan Allah, kalian gugur di jalan setan. Kalian akan mendapatkan balasan berupa neraka. Jadi pada saat orang-orang kafir Quraisy mendapatkan kemenangan, mereka itu dengan bangga menyatakan, kemarin kalian menang, sekarang kalian yang kalah. Kami sekarang yang menang, impas, sama-sama antara kita. Tapi Umar bin Khattab menegaskan,
tidak sama, karena kami berjuang di jalan Allah. Orang yang mati di antara kami akan mendapatkan balasan berupa surga, sedangkan kalian berjuang di jalan taghut, yang mati di antara kalian akan mendapatkan balasan neraka. Dan orang-orang kafir Quraisy mendengar jawaban dari Umar bin Khattab itu kemudian terdiam, karena kemudian sungguhnya mereka menyadari bahwa memang apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu benar adanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu diantara ibrahnya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ada sesuatu yang wajib, dan itu kemudian kata Syekh Muhammad Zuhaili mengutip apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan memang membedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang munafik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan orang-orang munafik dari kalangan perempuan, sebagian dari sebagian mereka yang lainnya, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu menyuruh kepada hal yang mungkar dan mencegah dari hal yang ma'ruf. Itu perilaku orang-orang munafik. Sementara orang-orang yang beriman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dukum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adapun orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah penolong dari sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Artinya apa? Perilaku yang ditunjukkan oleh satu golongan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya'muruna bil qisti, yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu memang perilaku dari orang-orang yang beriman. Jadi perilaku dari orang-orang yang beriman, apapun resikonya, mereka kemudian tetap melakukan apa yang memang menjadi karakter dari seorang mukmin, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sementara orang-orang munafik itu melakukan hal yang sebaliknya, yaitu ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf. Hanya saja kadang-kadang seperti yang dikatakan tadi, mereka itu sering lihat situasi. Kalau situasinya mengarah kepada orang-orang mukmin, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami juga beriman. Namun ketika orang-orang mukmin mengalami kekalahan, mereka kemudian berpihak kepada orang-orang kafir. Karena memang di dalam hati mereka itu tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sesungguhnya hanya mengucapkan keimanan itu di lisan saja, tidak ada di dalam hati. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga memberikan pujian kepada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, di mana beliau katakan, man amara bil ma'ruf aw naha 'anil munkar fahuwa khalifatullah fi ardihi. Siapa yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, maka dia adalah khalifatullah, wakil Allah di buminya, wa khalifatu rasulihi, dan juga wakil dari Rasul Allah, wa khalifatu kitabihi, dan juga khalifah atau wakil dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang perilaku amar ma'ruf nahi munkar
itu adalah perilaku yang sangat ditegaskan. Memang perilaku dari orang-orang yang beriman ketika mereka melakukannya, maka sungguhnya mereka melakukannya sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mewakili perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya. Kemudian tentang perilaku amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang memang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang wajib. Annal ajma'a al-muslimun annal munkara wajibun taghyiruhu ala kulli man qadir alaih, bahwa kemungkaran itu memang wajib diubah bagi siapa yang mampu mengubahnya dengan tingkatan-tingkatan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuatannya, kekuasaan kalau dia bisa. Fa illam yastati fa bilisani, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dengan memberikan peringatan, memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak bisa maka dengan hati, dengan mengingkari kemungkaran itu, bukan malah dengan membenarkan kemungkaran itu. Walaupun yang ketiga ini Rasulullah menegaskan wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah imannya iman. Sehingga kata para ulama, al-amru bil ma'ruf bil yadi itu alal umara, amar ma'ruf dengan tangan, dengan kekuasaan itu bagi umara, pemegang kekuasaan. Wabil lisan alal ulama, sedangkan lisan itu bagi ulama. Wabil qalbi ala du'afa, sedangkan dengan hati itu bagi orang-orang yang lemah, yaitu awamun nas. Yang isyaratnya kalau dikatakan di sini adalah bahwa memegang kekuasaan itu juga sesuatu yang penting. Jadi kekuasaan itu hendaknya dipegang oleh orang-orang yang sholih, sehingga dengan kekuasaan itu maka dia bisa untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebab kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang fasik, apalagi orang-orang yang kafir, maka tidak akan terlaksana amar ma'ruf nahi munkar itu dengan baik. Sebaliknya ketika kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang beriman, maka mereka akan bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan biliyat ini, dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian mata yutroku, ada saat yang kemudian suatu waktu amar ma'ruf nahi munkar itu mungkin tidak lagi dilaksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mata natrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar?" Kapan kami meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Rasulullah kemudian menyatakan, "Idza dhahara fikum ma dhahara fil umami qablakum." Qulna ya Rasulullah, "Wa ma dhahara fil umami qablana?" Qala, "Al-mulku fi sigharikum wal fahisha fi kibarikum wal ilmu fi rudhalatikum." Yaitu ketika sudah tampak di antara kalian apa yang pernah tampak yang terjadi kepada umat sebelum kalian. Apa itu? Apa yang terjadi kepada umat sebelum kami ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menyatakan, al-mulku fi sigharikum wal fahisha fi sigharikum. Kekuasaan itu ada pada
anak-anak kalian, orang-orang kecil. Wal fahisha fi qibarikum, sementara orang-orang yang sudah dewasa itu banyak melakukan perbuatan maksiat. Wal ilmu fi rudhalatikum, sementara ilmu itu ada pada rudhalah. Rudhalah di sini adalah al-fussak. Jadi orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi yang memegang kekuasaan itu kurang berakal. Orang-orang dewasanya melakukan banyak perbuatan fahisyah yang keji, sementara orang-orang yang berilmu cendekiawannya itu adalah orang-orang yang fasik. Maka pada saat itu tidak akan terjadi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, karena semuanya kemudian melakukan hal yang sama, yaitu melakukan yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Na'udzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi isyaratnya sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada orang-orang dari Bani Israel dan juga kepada umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh mereka, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembunuhan terhadap para utusan Allah, atau juga pembunuhan terhadap orang-orang yang melakukan menyeru kepada keadilan. Jadi pembunuhan terhadap orang yang menyeru kepada keadilan itu ternyata ancamannya itu sangat berat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adzabun alim, azab yang pedih, dan juga habitat amalukum, amal-amal mereka itu akan gugur. Walaupun kata sebagian ulama ini karena disebabkan adanya kekufuran. Jadi kalau kata Syekh Sa'di, 3 hal ini dicukupi dilakukan, maka terjadilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata yang lain, di antara misalnya Muhammad Quraisy menyatakan bahwa masing-masing dari 3 ini berdiri sendiri. Jadi yang kufur ataupun yang membunuh nabi utusan Allah, atau yang membunuh orang-orang yang menyeru kepada ditegakkannya keadilan, itu sama-sama akan mendapatkan ancaman berupa azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku yang tidak terpuji ini. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.